Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah perpajakan internasional. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar perpajakan internasional. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah perpajakan, hukum pajak dan perpajakan. Maka eh, mata kuliah ini agak berbeda dengan mata kuliah perpajakan sebelumnya karena kita akan berbicara tentang aspek internasional di dalam perpajakan. Nah, jadi kalau selama ini saudara mempelajari pajak terbatas pada undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur aspek perpajakan. Nah, maka di mata kuliah ini kita akan membahas lebih luas, gitu ya. Karena kalau kita berbicara pajak internasional, maka pengertiannya secara umum pajak internasional itu adalah setiap aspek internasional yang berarti lintas negara, lintas yurisdiksi. Berbicara lintas yurisdiksi berarti lintas pemerintahan, ya ada satu wilayah kewenangan hukum berupa negara yang masing-masing itu punya ketentuan pajaknya. Nah, kemudian aspek internasional ini adanya di mana? Ada dalam ketentuan-ketentuan domestik suatu negara. Nah, ketentuan domestik di sini kan berarti kita bicara undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara. Jadi kalau kita bicara Indonesia, maka kita akan bicara undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Khususnya ada pada pajak atas penghasilan. Karena nanti kita akan lebih banyak bicara terkait dengan pajak penghasilan. Nah, termasuk di dalamnya adalah tax treaty. Nah, tax treaty itu adalah perjanjian secara bilateral ya antara dua negara yang membahas secara khusus terkait dengan eh, apa namanya kesepakatan perpajakan antara dua negara. Itu tax treaty. Nah, itu masuk dalam pembahasan pajak internasional. Kita mengenal ada kurang lebih dua ya yang saya angkat di sini untuk referensi. Ada International Tax Primer tahun 2016 yang ditulis oleh Brian J. Arnold. Dia mengatakan bahwa international taxation itu adalah the international aspects of the income tax laws of particular countries. Nah, jadi sama ya seperti yang tadi. Jadi bicara pajak internasional itu berarti kita bicara aspek internasional. Pada income tax berarti pada pajak penghasilan yang berlaku di sebuah negara. Maka kita nanti akan membahas undang-undang PPH, undang-undang pajak penghasilan, tapi eh, aspek internasionalnya saja. Jadi tidak membahas pajak penghasilan secara keseluruhannya gitu ya, tapi ada aspek internasional apa di dalamnya. Nah, kemudian juga definisi yang lain yang diungkapkan di dalam IDFD International Tax Glossary tahun 2005. International taxation itu didefinisikan traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation. Jadi uh, biasanya pajak internasional itu uh, di dalamnya atau berbicara tentang adanya penghilangan pajak berganda secara internasional, ya. Karena melibatkan dua bahkan atau lebih dari dua negara, gitu ya, yang sama-sama punya kewenangan untuk memungut pajak, sementara ada transaksi lintas batas negara. Kemudian masing-masing negara merasa punya kewenangan untuk memungut pajaknya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya double taxation kan jadi double taxation, jadi ada pajak berganda. Bagaimana caranya supaya pajak berganda itu tidak terjadi, gitu ya, untuk transaksi lintas batas internasional. Kenapa? Karena tentu adanya pajak berganda akan mengganggu bisnis ya bagi kedua negara karena menambah beban pengusaha ya. Dan akhirnya kalau pengusaha merasa terbebani dengan pajak,
yang berganda, maka mereka akan memilih untuk tidak melakukan transaksi lintas batas negara. Padahal transaksi lintas batas negara itu adalah salah satu transaksi yang dibutuhkan ya dalam hubungan perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, kemudian dalam istilah yang lebih luasnya, ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana hukum domestik. Legislasi domestik itu mencakup adanya foreign income. Jadi ada penghasilan orang asing, gitu ya, atau ada penghasilan luar negeri yang diperoleh oleh residen, yang diperoleh oleh penduduk. Ini dikenal dengan worldwide income. Ya, ada penduduk Indonesia misalnya, kemudian dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengenakan pajaknya, dan pemerintah di luar negeri pun merasa perlu untuk mengenakan pajak atas penghasilan itu, ya. Dan kemudian juga domestic income of non-resident. Sebaliknya, ada penghasilan yang diperoleh oleh non-resident, oleh bukan penduduk, berarti orang yang tidak tinggal di Indonesia tapi menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, ini seperti apa? Ya, ketentuan perpajakannya. Nah, kita lihat ini adalah ruang lingkupnya. Ya. Jadi di dalam pajak internasional itu sebetulnya tidak ada satu undang-undang khusus yang berlaku secara internasional, gitu. Jadi nggak ada misalnya undang-undang PPH internasional, undang-undang PPH internasional, nggak ada, gitu ya, nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah ini ada garis di sini, ya ini menunjukkan bahwa ada dua negara, kemudian di dalam negeri ada wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri. Sebaliknya, si wajib pajak dalam negeri ini memberikan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Nah, maka di sini artinya ada penghasilan yang keluar dari Indonesia ataupun sebaliknya penghasilan yang masuk ke Indonesia. Nah, penghasilan yang masuk ke Indonesia, maka ada undang-undang pajak domestik yang berlaku atas penghasilan tersebut. Gitu ya. Yang undang-undang pajak domestik itu bukan hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan urusan domestik, ya, tapi juga tadi mencakup juga penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Begitu juga dengan undang-undang pajak yang ada di negara lain, gitu ya. Ketika mereka memberikan penghasilan kepada warga negara Indonesia, misalnya, atau sebaliknya ada warga negaranya yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka undang-undangnya itu mengcover baik yang ada pada wilayah mereka, gitu, ataupun yang tadi yang ada di luar wilayah mereka. Sehingga terjadi irisan. Nah, di irisan inilah yang membutuhkan adanya penyelesaian. Maka diselesaikan dengan yang disebut dengan tax treaty. Ada perjanjian antar dua negara untuk menyelesaikan masalah potensi adanya pajak berganda ini. Maka ini adalah ruang lingkup pajak internasional. Oke. Berikutnya kita akan melihat, gitu ya, ada 4 kuadran ketika kita bicara dimensi perpajakan internasional. Ada kuadran yang pertama, di sini ada wajib pajak dalam negeri. Nah, kita lihat di kuadran yang pertama ini, wajib pajak dalam negeri, dia adalah SPDN, subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari dalam negeri. Maka nggak ada masalah dengan ini. Ya, tidak akan ada konflik, dan yang berlaku adalah perpajakan domestik, undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia cukup, gitu ya, karena dia adalah subjek pajak dalam negeri dan dia mendapatkan penghasilan dari dalam negeri juga. Nah, si WPDN ini dia dikenakan pajak dalam undang-undang domestik karena ada personal link. Jadi yang disebut dengan personal link itu adalah hubungan personal bahwa dia adalah resident, dia adalah penduduk Indonesia. Terlepas kewarganegaraannya apa, gitu, apakah
warga negara Indonesia asli ataukah dia warga negara asing. Sepanjang dia tinggal di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nanti kita akan bahas lebih jauh, ya, apa sih kriteria dari subjek pajak dalam negeri seperti itu. Nah, kemudian ada kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang kedua ini adalah subjek pajak luar negeri. Ya, jadi ada subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri. Jadi misalnya ada penduduk Singapura menerima penghasilan dari Indonesia, apapun jenis penghasilannya, ya, apakah dia menerima upah, apakah dia menerima royalti, apakah dia menerima bunga misalnya, ataukah dia menerima laba usaha misalnya karena dia buka usaha di sini, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka si subjek pajak luar negeri ini, ya, dia akan dikenakan pajak oleh Indonesia karena ada economic link. Economic link itu maksudnya bahwa si subjek pajak dalam luar negeri ini secara personal dia nggak punya sangkut paut apapun dengan Indonesia. Tapi secara ekonomi, karena dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dikatakan dia punya hubungan dengan Indonesia, dan karena hubungan itulah, maka otoritas pajak di Indonesia punya kewenangan untuk memungut pajak dari penghasilan yang dia terima. Nah, kuadran 2 inilah yang masuk dalam pembahasan perpajakan internasional. Ya. Nah, di kuadran 2 ini kita mengenal istilah taxing outbound income. Jadi ada penghasilan yang keluar dari Indonesia dan dikenakan pajak, gitu ya. Di sini maka Indonesia mengenakan pajak dari subjek pajak luar negeri yang ada di kuadran 2 ini berdasarkan Soch Principle. Jadi Soch Principle itu adalah prinsip sumber atau asas sumber. Ya, kenapa disebut asas sumber? Karena asas pemungutan pajaknya adalah sumbernya. Dari mana sumber penghasilannya? Selama sumber penghasilannya dari Indonesia, maka asas sumber ini berlaku. Nah, hanya problemnya asas sumber ini ketika diterapkan pada subjek pajak luar negeri, maka ini akan memunculkan resident search conflict. Ada konflik antara asas residen, asas asas penduduk atau asas domisili kita mengenalnya dengan asas sumber, gitu ya. Antara siapa? Antara kalau misalnya tadi penduduk Singapura memperoleh penghasilan dari Indonesia, berarti antara Indonesia dengan Singapura ada konflik resident search conflict. Indonesia ingin mengenakan pajak atas penghasilan si subjek pajak luar negeri ini berdasarkan asas sumber, Singapura ingin mengenakan pajak berdasarkan asas kependudukan. Dia adalah penduduk Singapura, maka otoritas pajak Singapura merasa bisa berwenang untuk memungut pajak. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian di kuadran yang ketiga, ini adalah subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri. Kalau ini adalah ekstrateritorial, ini bukan wilayah kewenangan kita dan ini bukan dimensi pajak internasional yang akan kita bahas. Karena memang ini bukan tidak masuk dalam dimensi perpajakan internasional. Ya apa kaitannya gitu ya? Ada penduduk Singapura dapat penghasilan dari Malaysia misalnya, itu sudah bukan urusan kita, gitu ya. Maka tidak ada link di sini, tidak ada economic link, tidak ada juga personal link. Nah, masuk ke kuadran yang keempat, ini adalah subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri. Ini yang tadi, worldwide income. Orang Indonesia dapat penghasilan dari Singapura, atau dari Malaysia, atau dari Amerika, atau dari manapun itu, gitu ya. Nah, maka ini yang disebut dengan taxing inbound income, ya, atau mengenakan pajak atas income yang masuk ke Indonesia, penghasilan yang masuk ke Indonesia dikenakan pajak oleh Indonesia dengan asas apa? Dengan residence principle, dengan asas domisili atau asas penduduk, seperti itu. Ini masuk dalam dimensi perpajakan internasional yang akan kita bahas. Maka nanti ada banyak istilah di sini, gitu ya.
bagaimana mengatasi konflik-konflik yang ada, ya. Jadi kalau di sini ada exempt, deduct, credit method, kita akan bahas ya, bagaimana caranya menghilangkan pajak berganda itu dengan beberapa metode dan beberapa mekanisme, ya, termasuk diantaranya ada P3B. P3B itu sama dengan tax treaty tapi bahasa Indonesianya, ya, perjanjian penghindaran pajak berganda, itu P3B. Kemudian ada MAP, Mutual Agreement Procedure, gitu ya, antara otoritas pajak suatu negara dengan negara yang lain, itu melakukan agreement, ya. Kemudian ada arbitrasi internasional, kalau ini bicara sengketa internasional dalam bidang perpajakan. Ini semua akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, total sebanyak 14 pertemuan, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian itu saja pertemuan kita pada hari ini. Di pertemuan pertama kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.